Baik, selamat malam rekan-rekan mahasiswa. Bertemu lagi dengan acara Maximus, Making Action with Alumnus. Seperti biasa, tamu-tamu yang hadir pada acara Maximus adalah tamu-tamu yang spesial, gitu ya. Nah, kali ini kita kehadiran alumni dari Sarjana Prodi Akuntansi, lulus tahun 1999. Wah, berapa tahun yang lalu itu ya, sudah eh, sudah 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 lama. sudah lama begitu ya. Baik, sebelum saya mulai diskusi ataupun bincang santai dengan alumni saya yang spesial, saya akan bacakan terlebih dahulu eh, CV dari alumni kita hari ini. Jadi untuk eh, alumni kita adalah Francisca Agustina, alumni Prodi Sarjana Akuntansi, lulus tahun 1999. Berarti tahun masuknya tahun kapan, Siska? 95. 95 ya, tahun masuknya tahun 95. Kemudian kita akan diskusikan jadi sangat banyak alumni-alumni dari Prodi Sarjana Akuntansi itu yang memilih karir yang berbeda. Kemarin kita sudah diskusi dengan alumni yang bekerja di KAP, kantor akuntan publik, ada yang di perusahaan, kemudian ada yang di perusahaan startup, kemudian ada yang berwirausaha. Nah, ini adalah salah satu alumni yang terjun di bidang pajak, ya, kebetulan sebagai konsultan pajak. Jadi eh, Francisca Agustina ini pengalaman kerjanya lulus tahun 99, kemudian pada tahun 99 sampai dengan 2000 itu bekerja sebagai di administrasi bagian pers and JA di PT Intiboga Sejahtera. Kemudian tahun 2000 sampai dengan 2004 itu sebagai Chief Accounting PT Mitra Technindo Sejahtera tahun 2000 sampai 2004, dan mulai tahun 2004 sampai dengan sekarang Francisca membuka usaha sendiri ya sebagai Iya konsultan benar, Mbak. pajak, ya sebagai konsultan pajak dengan nama CV Francisca dan rekan. Nah, ini mungkin rekan-rekan mahasiswa ataupun rekan-rekan alumni yang lain itu juga bisa sharing begitu ya. Jadi ada juga alumni kita yang bekerja sebagai atau membuka usaha sendiri ya sebagai konsultan konsultan pajak gitu ya. Oke, selamat malam. Saya panggilnya Mbak siapa nih? Mbak Francisca apa Mbak Siska? Mbak Siska. Mbak Siska. Jadi Mbak dulu Siska tahun aja, Mbak. Iya. Oke, Eh, Mbak Siska dulu kalau nggak salah pernah sebagai apa kuliah tamu ya, mengisi kuliah tamu di Perbanas ya. Tahun kapan waktu itu? Iya. Itu tahun berapa ya, Mbak? 2016 atau 15? Sorry. 14 kayaknya, Mbak. Oh iya, 2014 ya pernah sebagai apa dosen tamu di kuliah kuliah tamu di STI Perbanas. Nah, beliau juga apa sekarang sebagai pimpinan CV Francisca dan rekan gitu ya. Jadi ini adalah luar biasa tamu-tamu alumni dari acara Maximus gitu ya. Nah, sebelum kita mulai diskusi santai ataupun bincang santai hari ini, mungkin Mbak Francisca bisa menceritakan dulu pengalamannya waktu kuliah di Perbanas gimana? Iya, jadi eh, saya masuk Perbanas itu sebenarnya nggak di planning, Oh, nggak di gitu kan? ya. Nggak di planning, gitu kan? Tetapi bagi saya itu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya tidak ada yang kebetulan, pasti ada rencana Tuhan, gitu kan? Karena sebenarnya saya ini kepengennya mau jadi arsitek. Oh, mau jadi arsitek malah ya? Ya, jadi Ya, ya. pengen jadi arsitek, Eh, eh, ya dengan banyak hal akhirnya saya nggak jadi, akhirnya masuk di Perbanas. Jadi masuk di Oke. Perbanas itu sebenarnya itu salah satu jalan Tuhan untuk saya bisa menuju sampai di sini, karena pada waktu itu saya benar-benar eh, nggak paham, mungkin ada teman-teman nanti yang mau masuk dan apa, dan akhirnya sudah masuk. Hmm. Ini
boleh menjadi bagian dari share saya dalam perjalanan saya, bahwa segala sesuatu itu nggak ada yang kebetulan. Oke. Gitu ya Mbak ya. Iya, iya. Jadi akhirnya saya masuk ke Perbanas itu pun karena saya pada waktu itu ketemu sama teman saya deket itu SMA 2 waktu itu kan yang masuk di mana, sedangkan saya bingung ini karena saya sebenarnya nggak diterima di universitas negeri. Ya sama lah, Kak. Sama lah Terus kalau gitu. terus akhirnya kata teman saya, Siska kuliah di sini nggak mau saya, Siska kuliah di sini nggak mau saya, Siska kuliah di sini aja, ada yang bilang begini. Dan salah satu pilihan adalah Perbanas. Dan Perbanas pada waktu saya daftar itu, hari itu terakhir. Oh, hari itu terakhir gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya saya telat, sudah saya nggak kuliah 1 tahun. Oke. Cuma memang ya, makanya dari situ makanya saya bilang nggak ada yang kebetulan. Akhirnya saya masuk dan ketika saya masuk biasanya saya punya teman kan di SMA komplek itu kan kalau saya dari SMP Negeri 3. Jadi dari SMP 3 saya masuk SMA komplek itu teman saya dari SMP 3 itu banyak gitu kan. Dan ketika masuk kuliah saya nggak ada teman satupun. Oh, Jadi gitu. temennya itu benar-benar baru sama sekali gitu. Iya. Ya saya cari ada nggak ya anak-anak SMA komplek yang kuliah di sini gitu kan. Ternyata nggak ada, cuma satu yang SMA komplek waktu itu yang masuk di Perbanas sama itu SMA Negeri 5. Nah, ketika saya masuk di Perbanas ini ekonomi saya sangat senang sih ya karena di Perbanas ini banyak praktikum-praktikum gitu kan. Dan kiat saya adalah pada waktu masuk pertama itu masih belum ada gambaran. Saya ini mau kemana? Yang penting perempuan itu ya sudahlah kuliah selesai kerja. Tapi apakah nanti akan menjadi konsultan atau bekerja untuk karir sampai kemana? Itu saya nggak sempet mikir sampai ke sana karena ya jalan dulu. Pokoknya saya kepengen kerja. Sebagai perempuan kan katanya begini, kalau perempuan itu ujung-ujungnya larinya ke dapur juga gitu kan. Jadi saya ya sudahlah ngalir aja. Nah pada waktu kuliah dan kuliah otomatis dari SMA kuliah itu adaptasi karena kalau kuliah SMA itu kan jamnya normal jam 7 sampai jam waktu itu sampai jam 2 gitu kan. Tapi kalau kuliah ini kan jamnya macam-macam kan, ada yang malam, ada yang pagi, ada yang siang, dan kalau di Perbanas itu kalau telat dikunci. Kalau telat dikunci. Dikunci gitu kan, kadang aduh dikunci dan nggak boleh telat gitu kan. Nah, praktikum-praktikum banyak, itu yang membuat kita ini jadi banyak latihan, banyak PR-PR juga kan. Terus juga apa namanya, saya pada waktu itu pokoknya yang penting bagaimana kuliah bisa cepat selesai. Nah, akhirnya saya ngebut. Saya 1 semester itu bisa terkadang ngambil 26 SKS, 24 SKS. Jadi saya itu bisa di kampus dari pagi sampai malam gitu kan. Nah, akhirnya untuk pertemanan biasa yang semester 1 bisa sama-sama, semester 2 mulai agak berkurang. Makin semester ketiga hanya teman-temannya yang ikut seangkatan itu cuma beberapa tinggal sampai ke semester 7 karena Perbanas waktu itu tahun 95 nggak banyak seperti sekarang kan Mbak. Iya betul. Berapa orang? Ya? Berapa orang dulu? Puluhan ya Mbak. Oh, iya. Saya tahun 92 gitu nggak sampai, paling sekitar 20 atau 30 orang gitu ya. Sekarang sudah banyak. Iya benar ya Mbak ya. Iya. Jadi nggak banyak, nggak kayak sekarang gitu kan. Jadi kalau ketinggalan ya nggak ada temennya, kalau cepetan ya nggak ada temennya juga gitu kan? Iya benar, iya benar. Jadi kalau dulu itu jadi kita teman-temannya jadi semakin kita kecepatan ya itu tadi benar Mbak Lucy. Nggak ada temen gitu kan. Temennya angkatan nggak ada, malah temennya kakak kelas kan gitu. Kakak kelas gitu kan. Apalagi kalau sudah waktu laboratorium akuntansi atau apa itu semakin cuma satu kelas cuma berapa orang gitu kan. Akhirnya kan jadi
intennya kita terima pelajarannya jadi maksimal gitu kan. Nah, terus juga ada praktikum-praktikum gitu kan. Jadi kalau di Perbanas ini nggak hanya teori SKS, tapi ada praktikum yang nilainya 0, yang SKS-nya 0 kan Mbak. Jadi kan kita jadi semakin waktunya banyak untuk banyak belajar, banyak. Tapi sih saya bangga sih ya kuliah di Perbanas. Jadi pilihan saya pada waktu itu nggak salah sih ya. Jadi, meskipun daftar pada hari terakhir menjelang tutup ya. Iya benar. Kalau misalnya saya telat, sudah saya nggak kuliah Mbak. Karena saya nggak ngerti gitu kan. Terus kemudian saya karena saya pikir saya harus cepat selesai kuliah, tujuannya apa? Biar nggak memberatkan orang tua gitu kan. Kan tujuannya bagaimana, jadi tujuannya bukan untuk karir, untuk saya bagaimana, enggak, pokoknya saya orangnya, saya harus kuliah cepat supaya saya nggak memberatkan orang tua. Yang kedua adalah saya harus kuliah dengan memberikan hasil yang terbaik gitu kan. Jadi akhirnya saya bersyukur juga pada waktu itu wisuda, saya dipanggil berapa kali ya Mbak? 3 kali ya Mbak ya. Kalau sekarang nggak dipanggil katanya Mbak. Kenapa? Nggak dipanggil? Kalau dulu itu kan dipanggil 3 kali wisuda, yang tercepat, kumlot, sama yang apa ya Mbak? 3 kali kok pokoknya tercepat, kumlot, sama terbaik. Yang lulus Mbak, yang lulus kan maju kan Mbak semua. Terus yang tercepat sama yang kumlot Mbak. Jadi akhirnya kan maju. Tapi katanya sekarang sudah enggak ya Mbak, karena semua nilainya bagus-bagus ya. Iya. Jadi yang kumlot enggak, udah enggak hanya dipanggil SK aja, cuman yang dipanggil ke depan selain semua lulusan sama yang terbaik masing-masing prodi. Oh iya. Jadi akhirnya saya matching gitu kan. Ya akhirnya gitu kan. Nah, setelah saya di Perbanas, saya selesai kayak misalnya ketemu sama dosen gitu kan, ketemu sama siapa teman-teman gitu kan. Itu di Perbanas ini kuliahnya akrab, maksudnya enak, cara ngajarnya enggak. Kalau saya kan pengalaman saya pernah kuliah di tempat lain itu, waduh, dibiarin. Maksudnya mahasiswanya yang harus kejar-kejaran, aktif. Kalau di Perbanas ini bener-bener dosennya ini aware, peduli banget gitu loh sama mahasiswanya. Jadi kita tuh merasa kayak dibimbing, di cover bagaimana supaya ini lulus gitu kan. Kalau di tempat lain itu mahasiswanya yang pokoknya yang harus aktif. Pokoknya gitu harus bagaimana terserah, pokoknya mau lulus nggak lulus, pokoknya mahasiswanya. Kalau di Perbanas ini beda suasananya, maksudnya guru-gurunya guru-guru ke SMA, dosen-dosennya ini sama-sama gitu loh. Untuk gimana caranya kita bisa, apalagi kalau misalnya kita kan punya biasanya dulu tuh 1 semester 4 kali nggak masuk ya Mbak. Nah itu saya harus bisa memanage supaya nggak lebih dari 4. Karena kalau kan biasa kita ini mahasiswa pengennya bolos gitu kan, kepengennya nggak kuliah. Cuma kalau saya sih sebenarnya sudahlah memaintain aja supaya saya 4-4-nya nggak sampai 4 atau minimal maksimal 4. Karena kan kalau saya kuliahnya itu kan 26 SKS. Itu kan luar biasa kan Mbak. Maksudnya waktu itu kan Mbak. Nggak tahu kalau sekarang. Kalau dulu itu kalau sekarang maksimal 24. Oh, kalau sekarang nggak bisa ya. Kalau dulu itu kan bisa kan Mbak, 26 gitu kan. Apalagi praktikumnya 0. Waduh, jadi kan kadang bagaimana bisa memanage dengan 4 nggak masuk kehadiran itu gitu kan. Tapi kalau saya sih prinsipnya kuliah nggak nyontek. Kalau dosen ngajar harus mendengarkan. Karena kalau ketika dosen menerangkan, saya mendengarkan, otomatis saya nggak butuh effort banyak untuk belajar. Jadi karena sudah langsung paham. Jadi kalau untuk teman-teman yang
misalnya mau kepengen kuliah di Perbanas dan apa, itu mesti kalau dosen nerangkan jangan apa sih main sendiri atau nggak fokus. Mendingan dosen nerangkan fokus, ketika nggak tahu bertanya, itu sudah nilai plus untuk kita dapat ilmu. Nah, untuk belajar itu sambil inget aja gitu kan. Terus yang kedua tadi saya bilang, yang pertama nggak nyontek, yang kedua waktu dosen nerangin kita harus fokus supaya bisa. Terus yang ketiga adalah memberi yang terbaik gitu kan. Kuliah pokoknya memberi yang terbaik aja gitu aja. Apapun yang terjadi harus positive thinking gitu kan. Jadi kalau kadang kan ada yang ditegur dosen, ada yang PR-nya ngasih banyak dosen itu kan, ada yang macam-macam gitu. Pokoknya intinya kalau kita nggak nyontek, jangan juga nyonteki teman kita, karena kalau kita nyonteki teman kita, itu membuat teman kita nggak jadi pinter kan, Mbak? Tapi kita juga nggak boleh pelit ilmu. Jadi kalau sama saya, sebelum ujian atau sebelum kuis atau PR apa, saya mesti ngajari mereka. Makanya saya juga di sana aktif di senat, di apa sih dulu namanya HMJA ya Mbak, Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi. Itu saya bagian kayak ngajar-ngajar apa sih namanya kemahasiswaan apa gitu loh Mbak. Jadi intinya kalau saya sama siapapun ngajar, jadi ngasih tahu begini. Tapi pada waktu ulangan prinsipnya nggak nyontek dan nggak nyontekin, karena nggak membuat teman saya jadi bangkit, dan saya kalau nyontek nggak membuat saya jadi paham dengan ilmunya, gitu sih Mbak. Ya betul. Nah ini Siska tadi kan lulusan cum laude gitu ya, kemudian lulusan tercepat. Kemudian, nah, apakah pada saat kuliah itu sudah memikirkan saya mau berkarir di bidang pajak gitu? Karena kan kalau mahasiswa, aduh pajak itu apa sih? Atau saya sendiri gitu ya, kalau pajak itu ini pajak ini luar biasa, maksudnya saya nggak bisa begitu loh. Orang pada takut gitu kan berkarir di bidang pajak. Nah ini kok malah Siska malah nyemplung gitu ya, atau malah di pajak itu gimana ceritanya Siska? Jadi sebenarnya panjang Mbak. Jadi gini, pada waktu saya kuliah saya nggak pernah berpikir dengan pajak. Kita dulu waktu kuliah ada namanya pengenalan apa sih pajak ya, ada kuliah kan cuma berapa nggak banyak SKS. Cuma berapa SKS aja, itu pun teori gitu kan. Aduh nggak terlalu masuk gitu kan, dan nggak ada praktek-praktek pada waktu itu sih Mbak ya. Pajak itu nggak ada praktek kayak bagaimana ya PPh 21 ngitung, PPh 23. Jadi kalau saya nggak terlalu kepikiran banget untuk masuk di pajak gitu kan sebenarnya kan. Karena apa sih namanya waktu itu ya, hukum pajak ya kalau nggak salah ya Mbak ya. Hukum pajak sama perpajakan. Hanya 3 SKS sama saya lupa 2 sama 3 atau 3 sama 3, pokoknya hanya 2 mata kuliah. Itu aja. Terus kemudian, nah akhirnya kan saya lulus kan. Dari lulus itu sebelum saya wisuda saya sudah kerja. Jadi saya sebelum wisuda saya sudah kerja. Saya pada waktu itu ngelamar di interview di Sampurna sama di interview di Intiboga, Bimoli. Tapi saya milih ke Intiboga, Bimoli gitu kan Mbak. Nah tapi di Bimoli itu nggak sesuai loh Mbak sama jurusan saya, karena di Bimoli itu saya bagian payroll. Payroll bukan termasuk bagian akuntansi gitu nggak ya? Enggak, jadi bagian HRD-nya kan Mbak. Jadi dia cuma payroll gaji. Iya payroll. Jadi dia cuma ini siapa yang masuk, itu kan sistem semua kan di Bimoli dengan karyawan nggak salah berapa ribu gitu Mbak. Terus kemudian masukkan di komputer, terus pokoknya jangan sampai salah kan. Kalau misalnya saya di bagian payroll misalnya lemburnya 5 jam tak tulis 7 jam gitu, karyawannya nggak protes Mbak. Tapi kalau 5 jam saya keliru ketik jadi 4 jam, itu bisa sak pabrik bisa datang semua Mbak.
Ya, jadi dari situ kan saya bisa tahu, berarti nggak boleh salah. Karena kalau salah itu berbahaya, karena bisa karyawan yang diproduksi itu bagian pabrik itu bisa naik ke atas semua, Mbak, bisa komplain. Nah, kalau komplain kan bahaya itu, Mbak, kan bisa saya kena tegur gitu kan. Jadi waktu saya pegang itu ya ada pasti, nggak mungkin dari berapa banyak orang itu nggak ada kesalahan, ya ada, cuma nggak banyak gitu kan, cuma berapa orang gitu aja, karena tingkat ketelitiannya memang harus utamakan gitu kan, Mbak. Terus kemudian untuk gajian ngeceki ini siapa, tapi saya bersyukur pada waktu masuk di Bimoli itu saya ini ngomong aja, atasan saya pada waktu itu senang sama saya. Senangnya karena saya waktu masuk, oh gajinya berapa gitu kan. Yang sama-sama saya kan juga ada yang teman saya SMA 2 itu masuk di sana juga. Jadi saya bisa ngomong kan, gajinya berapa? Oh sekian. Pada waktu itu saya masuk, saya bisa bergaining, Mbak, dengan gaji yang agak tambah dikit gitu, Mbak, dari gaji yang normal, Mbak. Kemungkinan karena saya berorganisasi. Kan di Perbanas kan saya ikut organisasi kan, Mbak. Terus kemungkinan yang kedua IPK saya. Yang ketiga saya cepet itu, Mbak. Jadi ya itu juga makanya kalau kuliah salah satunya harus ikut organisasi. Ya, dan harus nilai juga harus diperhatiin gitu kan, Mbak. Karena kalau nilai nggak bagus, IPK nggak bagus itu sudah. Kadang aja saya aja kalau interview mesti harus IPK itu harus ada minimalnya, karena kita kan juga males ngajari kalau nggak nyambung-nyambung kan repot. Jadi kan mesti dilihat IPK-nya gitu kan, Mbak. Iya, jadi seperti itu sih, Mbak. Nah, tapi saya nggak lama di sana kan di Bimoli. Ini perjalanan saya sampai kenapa saya nyebur gitu ya ke pajak ya. Saya nggak sampai lama di Bimoli karena saya sakit. Sakit yang menyebabkan saya sementara nggak usah kerja di Bimoli gitu kan. Jadi akhirnya saya keluar resign. Nah, ketika resign pun sebenarnya sama atasan saya nggak diizinkan, tapi menuntut saya memang harus dari keluarga untuk saya resign gitu kan, Mbak. Nah, ketika resign nggak lama, akhirnya saya masuk kerjaan di tempat PT Mitra Tenindo itu. Sedangkan pada waktu itu umur saya muda banget ya kayaknya itu, sekitaran 21 itu, Mbak. Udah muda banget sekali gitu kan. Di Moli itu umur berapa ya? Muda lah pokoknya, muda 22-an, 21 di Bimoli, kemungkinan 22 di PT Mitra gitu kan ya. Jadi pada waktu itu saya akhirnya perusahaan ini baru berdiri tahun 99. 2000. Pokoknya perusahaan ini baru berdiri lah, Mbak. Saya masuk itu nggak sampai setahun perusahaan ini gitu kan. Nah, akhirnya saya menjadi accounting. Nah, ketika menjadi accounting, otomatis pertama saya masih pertama ada konsultannya di sana, ada konsultan pajak, ada konsultan internalnya gitu kan. Nah, ketika saya di sana lama-lama saya juga masih umurnya masih muda, saya punya anak buah gitu kan. Punya bawah anak buah yang bantu saya dan itu umurnya sudah 35, 30 tahun lebih gitu kan. Tapi karena saya ini orangnya kalau bekerja, saya juga prinsipnya sama pada waktu kuliah. Bekerjalah seperti bekerja untuk Tuhan. Jadi nggak penting saya ada bos atau nggak ada bos, saya tetap kerja, Mbak. Jadi kalau saya sudah selesai, saya berusaha bagaimana ya, saya bisa cari kerjaan apa lagi ya yang bisa saya pelajari lagi. Jadi gitu, Mbak, ceritanya. Setelah saya dari Mitra Tenindo yang sudah cukup berapa lama itu, akhirnya saya memutuskan untuk keluar. Karena kondisi saya sudah punya anak, saya pikir anak saya pada waktu itu nggak ada yang jaga dan lain sebagainya, akhirnya saya keluar. Nah, tapi sebelum saya keluar, saya sama teman saya join, Mbak. Jadi pertamanya join sama teman saya dulu kerja di kantor konsultan
pajak atau KAP ya Mbak ya waktu itu. Akhirnya pada waktu saya belum punya sertifikat, belum punya apa-apa, pada waktu saya keluar di Mitra Temindo, saya punya satu klien Mbak, tapi joinan. Dia bergerak di bidang elektronik. Jadi kayak ini steker, kayak kabel, kayak begitu-begitu. Nah setelah itu berjalannya dari situ Mbak. Akhirnya saya ketemu sama teman saya dan lain sebagainya. Terus akhirnya saya pikir, saya pertama nggak di pajak, tetap di akuntansi. Jadi saya ini orangnya berani. Terus pokoknya bondo nekat. Yang penting sesuai, saya sudah punya ngerti akuntansi, saya jalan aja. Pada waktu itu kan masih perusahaan kecil-kecil Mbak, yang saya pegang itu 1 bulan cuma berapa gitu kan, kecil-kecil. Cuma berapa, cuma saya orangnya giat, latihan, semangat, dan lain sebagainya gitu kan Mbak. Nah setelah itu akhirnya saya buka CV. Nah, saya buka CV-nya itu mulai saya bekerjanya mulai tahun 2004, tapi saya resmikan itu 2011, Mbak. Nah, ketika saya buka CV, saya accounting, tetap klien-klien saya itu pada dasarnya seneng sama saya yang accounting ini. Akhirnya saya kalau ada pajak-pajak, saya diterjunkan di Jegurno lah Mbak, intinya gitu, sama salah satu sama klien-klien ini. Ya sudah, akhirnya dari situ saya pikir kok tertarik ya sama pajak ini ya. Pajak ini enak, bagaimana kita itu bisa mengarahkan klien, bisa mengarahkan WP untuk bayar pajak sesuai aturannya, jangan seenaknya sendiri. Karena kalau zamannya sekarang, dan saya juga didukung dengan macam-macam perubahan-perubahan yang terjadi di Indonesia. Jadi itu membuat saya melangkahnya tambah mantep, Pak. Jadi kan saya berusaha membuat bagaimana WP tersebut, terus klien itu sesuai dengan aturan perpajakan. Karena apa, kalau sesuai dengan aturan perpajakan itu akan tidur tuh nyenyak Mbak, akan tidur itu tenang gitu Mbak. Jadi nggak ketakutan, nggak apa gitu sih Mbak. Jadi akhirnya kok saya bisa tertarik dengan pajak ini dengan tanda kutip itu akibat salah satu klien saya juga kalau sudah punya konsultan pajak tanyanya sama saya. Kalau tanyanya sama saya pikir tapi saya nggak dapat fee ya, gitu loh Mbak intinya. Tapi tanya sama saya. Jadi akhirnya kayaknya saya ini, ya itu tadi bukan suatu kebetulan, kecemplung kejegur sekalian sama di pajak dan akhirnya kok enak ya gitu loh. Jadi intinya gitu sih Mbak. Oke. Ya. Oke, jadi itu tadi sudah Siska sudah ceritakan terkait dengan kenapa memilih di bisa ke pajak. Nah, kemudian sekarang kan Siska sudah punya CV sendiri itu. Nah, itu gimana caranya? Ya sudah, saya pengen terjun di pajak. Saya pikir Siska kerja di perusahaan tetap, kemudian ingin menangani pajak. Tapi kenapa kok Siska malah membuka CV sendiri, kemudian artinya kan ini kan berwirausaha gitu ya, cuman dalam bentuk jasa kan begitu. Nah itu gimana ceritanya? Oh, kadang-kadang kan ada orang tidak berani ya, tidak berani berisiko. Jadi mereka akan saya kan lebih senang ikut di perusahaan saja begitu ya. Jadi kerja ikut orang gitu, tapi tidak berani untuk mendirikan usaha sendiri. Nah, kalau Siska gimana ceritanya Siska? Tadi katanya kan perempuan kan di dapur gitu ya. Ini kok malah buka perusahaan gitu loh. Gimana Siska? Jadi sama Mbak, pada waktu itu sebenarnya CV ini dibuka pertama saya sih nggak ke pajak gitu kan, karena sebenarnya di accounting dulu gitu kan, maksudnya jasa-jasa pembukuan lah ya, kayak gitulah ya. Nah, terus saya itu pada waktu brevet itu tahun berapa ya, tahun 2000, pokoknya di bawah 2011-an lah ya, itu saya ikut brevet. Nah, saya ada teman gitu kan. Nah, pada waktu saya ada teman, pokoknya apa ya, segala sesuatu yang kejadian itu pasti dipertemukan gitu Mbak. Jadi
pada waktu tahun 2000 berapa ya itu, saya ikut brevet, terus ketemu sama teman saya itu, terus teman saya itu ngomong gitu kan, dia tanya-tanya saya ngomong iya saya buku apa jasa pembukuan bla 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 gitu. Terus akhirnya dia bilang, ayo aku yang pajaknya, kamu yang accountingnya, gitulah intinya. Ayo kita buka CV bersama-sama, gitu Mbak intinya. Oke. Oke, akhirnya, jadi gitu pertamanya. Terus oke jalan, langsung buat, pokoknya cepat buat jebret gitu kan. Tapi akhirnya saya pisah, saya sendiri sekarang. Maksudnya nggak sama teman saya itu gitu Oke. Mbak. Cuma jalan cuma berapa lama gitu aja, nggak lama terus akhirnya saya sendiri kan Mbak. Nah dengan sendiri itu sudah ada wadahnya kan. Saya pikir kalau sudah ada wadahnya berarti ayo, berarti Tuhan sudah menyediakan, tinggal sayanya aja yang mau berjuang atau mau males gitu kan. Karena segala sesuatu yang dicapai sekarang itu harus ada perjuangan, nggak ada perjuangan itu tadi Mbak. Memang kan wanita itu di dapur, cuma akhirnya belum ketemu sama orang, terus menolong orang, itu kan sama dengan kita menolong orang loh Mbak, karena orang yang nggak paham, nggak ngerti, kita beritahu untuk yang lebih baik di mereka gitu kan, untuk usahanya, untuk apa, akhirnya itu seneng Mbak. Jadi akhirnya keterikatan dengan klien-klien itu nggak hanya sebatas klien, tapi akhirnya jadi saling apa ya Mbak, jadi deket gitu loh Mbak, jadi saling sharing, saling apa, nah akhirnya itu yang membuat saya akhirnya eh, senang, terus berjuang, dan akhirnya saya gimana ya caranya, saya sudah terjun kan harus ada sertifikat gitu kan, nah akhirnya saya ikut sertifikasi USKP, apa itu namanya, BKP lah ya, kalau sekarang bersertifikat konsultan pajak, akhirnya saya ngikut, pokoknya ada apa saya berusaha ngikut, karena apa, saya harus membuat klien saya itu eh, mendapatkan lebih baik gitu kan Mbak. Jadi jangan saya itu abal-abal. Maksudnya nggak bisa memberikan sesuatu yang kenyamanan buat dia mereka gitu kan. Akhirnya saya berjuang USKP apa pokoknya itu saya pokoknya bagaimana ya saya harus secara usaha sudah ada CV. Tapi secara profesi gini begini kan harus ada sertifikat-sertifikat, Mbak. Nah, akhirnya saya itu tadi pokoknya berjuang, dan karena memang kenapa saya milih di pajak, karena di pajak ini sekarang eranya kita ini harus bagaimana di perpajakan ini benar gitu kan. Harus sesuai undang-undang kan. Sebelumnya itu kan di Indonesia ini kan untuk perpajakan itu kan kita sama-sama tahu itu kan nggak terlalu bagaimana ya Mbak ya. Tapi dengan perubahan zaman yang akhirnya semua serba digital, semua online, apa mau nggak mau sudah keterbukaan ini sudah nggak bisa ditutup-tutupi lagi. Dengan keterbukaan ini maka klien akhirnya sadar, dan akhirnya mereka yang sekarang yang paling diminati sama mahasiswa atau siapapun yang kuliah atau bagaimanapun di pajak, karena kan lagi berkembangnya ini di perpajakan. Jadi akhirnya ke situ saya. Jadi sebenarnya selini ya sama akuntansi, cuma lebih ke takut pertama, takut Mbak pada waktu ke KPP pertama ndredeg Mbak, apa ya, gemeteran gitu ya. Gimana cara menghadapi, gimana caranya apa, aduh nggak karu-karuan gitu kan. Tapi dengan berjalannya waktu akhirnya ya sudah nggak apa-apa, sudah ngerti oh ini begini, oh itu semua dengan berjalannya waktu, dan yang penting itu niat mau berjuang apa enggak, itulah Mbak. Iya, ya. Berarti sudah berapa tahun ini CV-nya ini dari 2004 Kalau ya? yang kalau saya jalannya sendiri itu kan mulai tahun 2004 Mbak. Cuma resminya CV-nya itu 2011. Oke. Dipandang Oke. Mbak. Gimana caranya atau mencari klien gitu? Artinya Nah, iya. Betul kan Mbak. nggak mudah begitu ya? Apa Iya benar. mencari klien. Kemudian sampai sekarang itu sampai bisa ya artinya ya paling nggak terhitung mulai 2004 ya sampai dengan sekarang itu kan sudah waktu yang cukup lama begitu ya, sudah artinya sampai sekarang masih 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 tetap ya itu gimana Baik. ya. Jadi gini Mbak, apa namanya? Saya ini orangnya
kalau yang tadi, kalau saya kerja memberikan yang terbaik, gitu kan. Hmm. Jadi kalau klien itu dari mulut ke mulut, Mbak. Oh, ya, 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 ya. Jadi misalnya klien puas sama saya, Hmm. terus kemudian kan pastikan klien ini kan temennya banyak, gitu kan. Ya, Terus ya, kalau ada ya. masalah, ngomong pakai ini aja lo, pakai ini lo, pakai ini, pakai jadi gitu, Mbak. Akhirnya, Oke, ya, ya, ya. karena itu tadi berusaha memberikan yang terbaik. Akhirnya Oke. mereka senang. Ya semua, kalau saya sih ya semua juga Tuhan juga turut campur tangan ya untuk memberkati dan menolong ya. Cuma maksud saya adalah itu tadi prinsipnya memberi yang terbaik gitu kan. Oke. Akhirnya dari mulut ke mulut gitu kan. Karena Hmm. kalau jasa begini dimarketingkan gitu kan kadang agak kurang ya Mbak. Maksudnya Ya. pasti nanti beda. Tapi kalau misalnya sudah sama klien merasakan enak, pada waktu ketemu sama direkomendasikan dengan klien yang lain, itu kita itu nggak banyak-banyak A B C D E, pokoknya langsung masuk del gitu Gitu, Mbak. ya, betul, 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 betul. Langsung del gitu Mbak. Jadi terus kemudian nggak tahu ya, ya berkat Tuhan ya tiba-tiba ada temen, dosis kamu kerja apa? Saya kerja di pajak, saya bilang gitu. Hmm. Apa? Saya ngomong. Hmm. Ternyata ke perusahaannya dia foto. Jadi dari lingkungan-lingkungan yang Ya, ya. deket-deket, tapi akhirnya jadi ini Mbak apa ya? Akhirnya saya sampai ada yang di mana mana gitu kan, ada yang di Makassar sekarang kan, klien Ya, saya ya. kan, sampai ya, Ya. itu tadi dari ini dari ada yang dari Kalimantan gitu kan. Ya Hmm. sekarang Hmm. posisinya sudah ke sana. Hmm. Ya, 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 ya. Wah, Ya jadi anu dari ya. mulut. Haha. Jadi apa artinya mencari klien itu sebetulnya ya tidak terlalu sulit kalau misalnya di awal kita sudah memberikan yang terbaik pada klien, ya satu klien. Nanti Iya, akan apa efek marketingnya itu dari klien yang sudah menggunakan iya jasa benar. kita. Itu nanti yang akan berdampak Benar. sehingga apa ya tadi apa konsisten untuk tadi selalu memberikan yang terbaik ya. Jadi Siska kan sudah punya moto ketika Iya. kuliah saya harus memberikan yang terbaik sampai dengan yang sekarang terbawa gitu ya dampaknya ya ya ini gitu. Nah kalau sekarang di apa di konsultan pajak ini kira-kira aktivitas apa yang banyak dilakukan oleh Siska atau mungkin kan adik-adik mahasiswa itu kan oke saya pengen juga nih coba jadi konsultan pajak. Cuman kan mereka juga apa sih yang mereka kerjakan itu atau sebagai konsultan pajak itu sebetulnya apa fungsinya ataupun apa namanya apa yang dilakukan itu apa? Mungkin kan adik-adik rekan-rekan mahasiswa itu juga perlu perlu informasi terkait itu. Jadi kalau saya sebagai konsultan pajak ini, Mbak, saya eh, yang dilakukan yang pertama adalah nanti kalau adik-adik kepengen mahasiswa-mahasiswa pengen terjun di konsultan pajak harus paham undang-undang perpajakan. Hmm. Itu. Kedua adalah biasa yang kita kerjakan itu eh, ngitung PPh 21, Hmm. laporan PPh 21, Hmm. PPh 25, PPh 23 yang banyak kalau 21 itu atas orang pribadi gitu kan. Kadang kan itu rancu. Saya nagih ke perusahaan, tapi saya nagihnya katakanlah jasa. Gitu mereka sudah bingung, ini dipotong 21 apa 23 perusahaan-perusahaan itu. Padahal pokoknya siapapun yang menagih ke perusahaan tersebut, kalau dia tidak berbadan usaha, harus masuk 21. Nah, kadang kan perusahaan agak bingung, kadang dipotong 23, kadang dipotong 21 gitu kan. Nah, Hmm. itu makanya kenapa saya bilang harus undang-undangnya paham. Yang Hmm. terus ngitung PPh 4 ayat 2, sewa tanah, ya sekitar perpajakan, tapi juga saya eh, memanage dengan laporan kas bank seperti biasa. Oh Hmm. ini harus dipotong pajak. Oh ini ada unsur pajaknya. Jadi harus pokoknya sesuai dengan undang-undangnya aja Mbak. Jadi Hmm. pokoknya ada yang harus dipotong ya dipotong, yang harus dipungut ya dipungut, terus juga harus tahu aturan kalau omset sudah di atas 4,8 harus klien harus PKP, harus PPN. Jadi pekerjaannya ya
sekitar undang-undangnya ngomong apa ya kita harus bergerak apa, apalagi sekarang ini zamannya peraturannya semua berubah banyak, jadi harus ngikuti, kalau nggak ngikuti nanti kasihan klien. Ya, 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 ya. Oke. Siska, artinya Siska sudah lama nih ya di sini. Kemudian kira-kira kalau ada adik kelas gitu ya yang pengen mengikuti jejak Siska gimana? Kan kayaknya sepertinya Siska juga seringkali membuka lowongan atau menginformasikan lowongan pekerjaan ke adik-adik kelas gitu ya. Iya benar. Nah, Jadi gimana? jadi kalau kalau kepengen, sebenarnya gini ya Mbak, saya sebenarnya kenapa saya mencari lowongan pekerjaan itu di Perbanas juga gitu kan, karena saya nggak mau kacang lupa kulitnya gitu kan. Berhubung saya dari Perbanas, saya kan juga harus cari bagaimana ya bisa sama-sama Perbanasnya gitu kan Mbak. Nah itu pun kalau saya interview, saya panggil, itu saya butuh masuk lowongan itu nggak untuk saya aja sebenarnya, kadang Oh, untuk klien gitu Mbak. Jadi untuk klien apa, jadi kan intinya kita ini sesama apa sih alumnus, mhm. sesama Perbanas, kan bagaimana supaya bisa membanggakan Perbanas gitu kan, supaya Perbanas ini dikenal. Terus Mhm. kalau lihat mahasiswanya apa hasilnya bagus, otomatis kan Perbanas ini tambah enak gitu kan. Iya, Jadi iya, saya carinya di Perbanas gitu iya, kan. iya. Nggak menutup kemungkinan juga saya juga masih cari-cari yang lain, tapi Perbanas itu saya prioritaskan. Di tempat Mhm, kerja saya mhm. juga ada karyawan saya yang Perbanas gitu kan, sudah saya Iya. ada yang sudah lama ikut saya juga sudah pinter gitu kan. Jadi memang kalau mau yang penting adalah untuk yang kepengen karir di pajak maupun pengen karir dimanapun juga, untuk Mhm, pertama nggak usah mikir gaji dulu, mhm, tapi bagaimana kita ini mendapatkan ilmu dulu sebanyak-banyaknya mhm, dan paham dengan pekerjaannya, aturannya, apalagi kalau mau ke pajak, aturan perpajakan, mhm, terus juga mau belajar, mau mhm, bekerja keras, dan mhm, tanggung jawab, karena di pajak itu Mbak ada deadline-deadline yang harus setiap bulan itu mhm, sudah ritmenya itu sudah harus dilakukan, karena kalau kita nggak sesuai, nggak dilakukan, itu sudah ketemunya denda, STP, STP gitu Mbak. Jadi kan intinya adalah kalau mau berhasil mengikuti jejak saya, yaitu tadi harus mencari ilmu untuk pekerjaan, karena kalau kita itu sudah ilmunya cukup mhm, bagus, itu mhm. kita itu malah ditawar Mbak, bukan menawar Mbak. Oke. Ya, Karena ya, kalau ya. kita ini masih sudah bagus, itu pokoknya banyak Mbak. Keluar dari tempat saya misalnya, kerja di tempat lain itu gampang Mbak. Mhm, Karena mhm, saya punya karyawan, dia eh, ngelamar dimanapun itu nggak diterima, terus ternyata saya pikir juga kasihan, salah satu teman saya akhirnya masuk di tempat saya, mhm, sekarang dia kerja di enak Pak. hmm. Ya, ya, Jadi ya, ya. intinya ilmu dulu, Mhm. pokoknya kan bos itu kan pasti melihat kalau kita hasilnya bagus, Iya, nggak pakai kita itu bagaimana bagaimana kan pasti dengan sendirinya kan Mbak, iya, ngalir ngikut iya, gitu iya, Mbak. Nah iya. ini yang kadang apa ya, paradigma yang seperti ini agak di luar itu agak, yang penting gaji dulu, Oh, ya, betul, betul, betul. ilmu nanti gitu kan, Oh, akhirnya Mbak keluar masuk kan Mbak, akhirnya nggak bisa. ya. Jadi kalau udah keluar masuk ketika dia kerja di perusahaan lain juga mikir ini kok sering keluar masuk kan gitu ya. Tidak ada komitmen gitu ya. Yang penting itu Mbak, jadi ilmu lah, Hmm, ilmu itu nggak bisa, pengalaman itu nggak bisa ditukar dengan apapun ya. apapun. Ya. Itu sih kalau mau ikut jejak saya, maksudnya kan saya juga sharing nih bagaimana saya perjalanan
bisa sampai seperti itu. Gitu. Baik, terakhir apa Siska? Siska bisa nggak memberikan motivasi begitu kepada adik-adik begitu ya? Artinya Siska dulu bisa bisa cepat 3,5 tahun ya. Dulu berapa SKS 160 ya? 166 kalau nggak salah. 160 atau 166 ya? 160. Sekarang kan yang sejak tahun kapan kan 144. Oh, Jadi kok kan dulu lebih 160 atau 166 ya? ya sekitar 160 gitu kan, masih angkatan saya itu ya. Jadi Iya, makanya kan 160 berarti, ngambilnya Mbak. 26 SKS, 26 SKS. Nah, sekarang sekarang kan 144 gitu ya. Nah, mungkin Siska bisa memberikan motivasi begitu kepada adik-adik gitu ya. Khususnya tadi mungkin banyak juga yang masuk ke Perbanas itu juga tanpa rencana, sama seperti Siska. Kayak saya. Jadi misalnya saya dulu pengennya ini tapi nggak keterima, nggak ke ini, ya udahlah. Terus akhirnya kuliahnya juga asal-asalan gitu. Terus akhirnya nah itu mungkin Siska bisa memberikan motivasi begitu. Artinya apa ya? Gimana caranya? Istilahnya ketika kuliah itu kan harus ada manfaatnya begitu kan, harus ada sesuatu yang bisa diperoleh begitu. Jadi kalau hanya datang kuliah pulang, apalagi sekarang di kondisi pandemi, Online. iya online. Jadi kalau model sistem kuliah online itu kan tergantung dari mahasiswa. Jadi kalau dia mau belajar ya oke, baik. Tapi kalau misalnya dia tidak, kan sekarang sistemnya online, dosen tidak bisa lagi memantau begitu ya secara langsung. Nah, itu Benar-benar. mungkin Siska bisa memberikan motivasi kepada adik-adik, karena semester depan pun juga sistem perkuliahan di setiap Perbanas itu juga Online. masih online gitu ya. Kiat-kiatnya gitu supaya tidak jenuh, kemudian ya apapun lah yang bisa memotivasi untuk rekan-rekan atau adik-adik mahasiswa. Gimana Siska? Jadi seperti tadi yang saya sudah sampaikan, Mbak. Jadi kalau memang seperti saya keadaannya tidak direncanakan untuk masuk di Perbanas gitu kan. Tapi percayalah, segala sesuatu yang terjadi itu nggak ada yang kebetulan di dalam kehidupan kita gitu kan. Pasti Tuhan punya campur tangan untuk menolong kita gitu kan. Ada rencananya. Nah, kalau misalnya tadi saya bilang, kalau kuliah kita walaupun kecemplung katakanlah di Perbanas, apa itu ya, terpaksa nggak direncanakan masuk di Perbanas gitu kan ya. Tapi kita ini mesti harus tetap berjuang semangat dan tetap harus punya motivasi positif untuk bagaimana ya supaya saya ini biar minimal bisa kuliah tepat waktu selesai atau bisa semakin dipercepat, tapi jangan lupa dengan nilai motivasi yang bagus, tinggi. Yaitu apa? Memberikan yang terbaik. Kalau kita misalnya bingung, saya ini tidak punya tujuan dan arah, minimal memberikan motivasi untuk mempunyai motivasi untuk memberikan yang terbaik buat orang tua kita, gitu kan? Nah, nanti dari situ akan berjalan. Kita dengan bertambahnya umur, dengan bertambahnya nanti itu wawasan, kita itu akan berubah sendiri paradigma dan pikiran kita seiring dengan bertambahnya pengalaman, umur, dan lain sebagainya. Terus kemudian yang berikutnya adalah harus tepat waktu itu tadi. Terus kalau bekerjalah dengan sungguh-sungguh, seperti bekerja untuk Tuhan. Jadi berikan yang terbaik, tetap kembali seperti semula, terus juga tanggung jawab, bekerja keras, dan mempunyai semangat tinggi untuk berhasil, untuk sukses. Jadi gitu aja sih Mbak, karena kalau apalagi online gini, mau nggak mau ya dari kita sendiri, saya mau apa, katakanlah kalau tadi yang saya sampaikan, kalau nggak punya tujuan aku ini mau kerja di mana atau apa, sudah dijalani step by step, beri yang terbaik, minimal beri yang terbaik buat orang tua,
beri yang terbaik buat kita sendiri untuk kita bisa menerima ilmu yang terbaik gitu kan. Mau nggak mau itu yang membuat kita jadi semangat untuk mendapatkan hasil yang baik. Ya, ya, oke. Ya, Siska, terima kasih atas waktunya, atas sharing-sharingnya, gitu ya. Nanti semoga ketika pandemi Oh sudah ya Mbak, satu berakhir. lagi Mbak, tambahan Mbak, terus juga harus berani. Berani gimana? Kuncinya tuh harus berani. Jadi jangan, waduh saya enggak mampu, saya enggak bisa. Harus berani, harus kalau saya ngomong nggak bisa, nggak mampu, ya nggak bisa juga sampai seperti ini. Harus berani, pokoknya apa sih? Kalau kita mau usaha itu harus apa itu Mbak namanya? Berani ya, maksudnya ayo mencoba, berani, mempunyai kemauan. Jangan nanti kadang kan itu kan nanti pas nggak bisa, pasti nanti Percaya diri, harus percaya gagal. diri. Oh, itu ya Mbak ya, iya itu. Ditambah itu Mbak. Harus percaya diri ya, supaya kalau dirinya itu mampu begitu ya, nggak saya nggak bisa gitu. Kalau sudah Iya, nggak bisa itu betul. iya benar. Iya, udah Mbak. Ya, baik. Terima kasih Siska atas waktunya. Ini mengganggu waktu Enggak Siska apa-apa. libur-libur. Semoga Siska selalu diberikan kesuksesan dan sehat selalu Amin. ya Siska. Sampai bertemu di lain waktu. Semoga nanti bisa mengisi kuliah tamu lagi di Perbanas. Iya Ya. ya Mbak, Oh amin. ya, terima kasih Siska. Terima kasih Mbak.